bagi HMI termasuk bagi kami dengan paradigma keindonesiaan yang kosmopolit itu, siapapun boleh jadi apapun. Tergoda juga menyimak pidatonya Pak JK. Saya sudah 2 kali jadi wapres. Iya kan? Kan kami. Ya, tapi kan partai politik yang mencalonkan. Iya. Saya ada 2 kali jadi wapres. Berarti yang ke depan juga harus lebih hebat dari saya. Berarti anggota kami harus jadi presiden. Itu yang saya tangkap loh. Itu saya tangkap. Bukan, itu juga ada harapan dari para alumni HMI. Tapi jangan jadikan kaminya. Gitu loh maksud saya. Organisasi kaminya. Gitu. Ayo. Bilang ke alumni-alumni yang ada di partai politik. Jadi nggak ada masalah kan pidatonya supaya berjuang itu untuk memunculkan dia menjadi paslon, kan begitu. Iya Bang. Saya bilang kan saya mendengar pidatonya Pak JK, walaupun Abang bilang tidak boleh menggunakan kami sebagai kendaraan tunggangan. Iya betul, sepakat itu. Tapi kalau menyimak pidatonya Pak JK, apakah itu kode atau apa, nggak ngerti saya. Iya, kan? itu harapan kita semua. Kalau alumni HMI itu tinggal satu saja yang belum diduduki jabatan di Indonesia ini. Presiden. Iya. Itu harapan kita semua. Nanti suatu saat ada alumni HMI. Ya, kita pun bekerja di partai politik untuk itu, ya kan? Ya kan? Kita pun dengar apa aspirasi masyarakat. Tapi sekali lagi, jangan menggunakan kami untuk menuju ke sana. Tapi kalau dijadikan alat secara organisasi untuk mendukung orang gitu, untuk memenangkan orang, punya jabatan politik, meraih kekuasaan, itu bukan tugasnya kami, itu tugasnya partai politik. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan bintang tamu Bang Julfikar Arse Sadikin. Bagi orang Tapsel, diksi Arse itu sudah tidak asing lagi. Itu adalah sebuah desa elok di Sipirok, Tapsel sana. Jadi beliau ini kalau di runut itu asal kampungnya dari Arse ya Bang. Sekarang Julfikar ya. Pardomuan kalau tidak salah. Desa Pardomuan namanya di Sipirok sana. Sipirok kan desa terkenal Bang. Beliau ini sekarang duduk di Komisi 11 ya Bang. Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, dari Dapil Tapal Kuda ya Bang ya, Banyuwangi. Jawa Timur 3, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Dan beliau ini baru saja terpilih salah seorang dari 9 anggota Presidium Majelis Nasional Kahmi yang baru saja digelar di Palu, Sulawesi Tengah, dan acaranya berjalan lancar dan kondusif. Di tengah tetangga-tetangga kita sering tonton ricuh di mana-mana tapi nggak sebut nama gitu ya kan? Ya wajar dong kalau ada kebanggaan sedikit, sedikit lah saya bilang, aman dan lancar, teduh, nyaman, sukses. Tapi tantangan ke depan, Bang, di tengah bangsa kita ini saya rasa kita sepakat. Pasca Pilpres 2014-2019 ini ada keterbelahan di tengah masyarakat ya kan. Ini kami ini apa kontribusinya nih terhadap sosial kemasyarakatan, bernegara. Apalagi kita tahu kan kami ini kan kapasitas intelektualnya itu kan setelah melewati digembleng di era mahasiswa, dimatangkan di partai politik, kawasan di muka semua udah ini gitu kan. Apa kontribusi kami ke depan ini? Bung siapa tadi namanya? Herman Tale Daulay. Herman, dipanggilnya Herman gitu ya. Daulay juga boleh, kelihatan Tapselnya kan. Bung Herman Daulay yang berbahagia. Kami ini kelanjutan dari HMI. Adanya kami karena ada HMI. Tempat berkumpulnya para alumni HMI. Ya, tentu pandangan bahkan sikap kami itu sejalan, tidak hanya sejalan tapi meneruskan, menebarkan apa yang menjadi pandangan dan sikap HMI terhadap persoalan masyarakat, persoalan bangsa. HMI, kami itu sudah punya paradigma sendiri yang kita kenal dengan paradigma keislaman, paradigma
keindonesiaan dan paradigma kemodernan. Ya. 3 paradigma itu menegaskan bahwa HMI dan KAHMI apapun profesinya, apapun kapasitasnya, dimanapun dia berada harus punya tanggung jawab untuk terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan pandangan keislaman, terutama keislaman yang par excellence, ya kan, HMI, ya, termasuk KAHMI harus selalu hadir menebar rahmat. Ya kan, dimanapun dia berada dia harus punya manfaat dengan sekitarnya, apalagi dengan masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Dengan akhlakul karimah yang menjadi orientasi kita semua, jangan lupa bahwa kita harus punya kontribusi, ya kan, terhadap Islam, terhadap bangsa juga, begitu ya. Asas manfaat tadi, Bang, yang Abang bilang tadi, dimanapun dia berada, ya, harus memiliki manfaat. Disambungkan dengan pertanyaan saya tadi, kegalauan kita, kegalauan kita sekarang secara sosial, yang ada keterbelahan masyarakat ini, polarisasi ini, kan kami ini kan, Bang, kalau seperti itu berarti kami harus berpijak kepada paradigma keindonesiaan, keindonesiaan yang seperti apa, yang kosmopolit. Ya. Jadi kita ini beragam, ya, atau berbagai macam lah, ya kan. Nah, keragaman itu harus dibalut dengan, kalau bahasa agamanya itu harus dibalut dengan li ta'arofu, ya, saling mengenal, dan ta'awanu ala birri wat taqwa wala ta'awanu ala itsmi wal udwan, kolaborasi. Al-Hujurat 13. Sehingga bagi HMI termasuk bagi KAHMI dengan paradigma keindonesiaan yang kosmopolit itu, siapapun boleh jadi apapun di Indonesia ini. Betul. Ya kan? Memang identitas itu tidak bisa dielakkan, ya, menjadi preferensi dalam politik. Namun jangan sampai identitas itu dipolitisasi. Ya, ini yang berbahaya, ya, ini yang merusak. Ya, kan? Misalnya saya memilih karena dia sesama Islam, saya memilih karena dia sesama orang Sipirok, ya kan? Sesama. Masalah, kan? Tidak jadi masalah, itu menjadi preferensi, itu keniscayaan. Tapi kalau ini dipolitisasi, ya kan, dijadikan alat untuk memenangkan dalam kontestasi, kompetisi, ya ini yang merusak. Ya kan? Ya. Jadi saya tegaskan lagi, siapapun boleh jadi apapun. Semua bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan ke depan, kami juga harus dengan pandangan keindonesiaan kosmopolit ini harus juga menebarkan kita ini sama tidak hanya di mata hukum, tapi equal juga di kehidupan sosial gitu. Ya, tapi tidak ada yang membedakan kita, kecuali itu inna akramakum indallahi atqakum. Mau saya pejabat, mau Anda rakyat, ya kan, mau orang kaya gitu, mau bukan itu ukuran kita. Bukan anggota DPR, bukan. Kalau anggota DPR tapi brengsek, ya nggak patut dihormati lah, kan gitu. Kan gitu ya. Soal politik identitas ini, sesama kader Anda satu, pemirsa bincang tipis-tipis, Bang Zulfikar ini juga dari UGM, satu alma mater juga dengan Pak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto. Ini lagi panggungnya UGM ini. Tapi apa politik identitas sejawat Anda, Anies Baswedan ini kan di media sosial, di media mainstream, disebut-sebut juga kami ini. Kami itu ya kan, karena dia kelanjutan dari HMI, bahkan meneruskan paradigma yang sudah ditanamkan di HMI. Kami tidak elok gitu kan, kami tidak elok, ya kan, tidak elok, bahkan tidak elok lah, bahkan bukan pekerjaan kami itu untuk mendukung itu salah satu atau paslon itu, enggak ya Bang, ya ada itu. Iya, di kita ini kan independen, apalagi lintas partai. Jadi kami itu bukan alat, saya selalu sampaikan itu bukan alat untuk memenangkan orang gitu.
Kalau Kahmi itu berperan menyiapkan orang agar dia punya posisi dimanapun, punya peran sehingga dia ikut bertanggung jawab terhadap terutama masyarakat Timur, nah, itu memang tugas Kahmi, ya kan, menjaga mata air yang saya bilang itu, mata air pemikiran dan mata air perkaderan, ya toh. Nah, itu iya, menyiapkan melalui diklat itu kan, mulai berbagai macam upgrading lah, apalah begitu. Itu iya, ya kan. Tapi kalau dijadikan alat secara organisasi untuk mendukung orang gitu, untuk memenangkan orang, punya jabatan politik, meraih kekuasaan, itu bukan tugasnya Kahmi, itu tugasnya partai politik. Walaupun di dalamnya ada anggota Kahmi, ya kan. Ya silakanlah alumni-alumni HMI yang di partai politik ini bekerja gitu. Bekerja agar partai politik itu memang menjadi benar-benar tulang punggung demokrasi, ya kan. Benar-benar bekerja untuk rakyat dan sesuai dengan harapan rakyat. Nah, itulah alumni HMI. Oh iya. Kalau ada pun nanti sesama sejawat kader Kahmi yang dituding ABCDC, itu personal berarti itu. Ya, kalau ada alumni HMI nanti yang diusulkan oleh partai politik, ya biarlah partai politik yang mengusulkan. Kalau kita alumni HMI secara pribadi punya kesukaan, ya silahkan saja. Tapi jangan pakai organisasi Kahmi. Gitu. Oh iya. Kita sama dengan mengkerdilkan Kahmi. Oh iya. Oke. Kahmi bukan untuk itu. Kalaupun nanti bertepatan calon itu adalah anggota Kahmi, alumni HMI diserang bertubi-tubi dengan ABCD, berarti kami juga tidak ikut. Ya, secara organisasi untuk apa kami? Kami hanya ingin, ya kan, nanti kontestasi dan kompetisi itu diisi dengan tawaran keunggulan masing-masing, ya kan? Tawaran kebijakan dan program yang lebih baik dari sekarang, gitu. Lihatlah policy-nya, bukan lihat pribadinya, latar belakangnya, begitu. Lihatlah rekam jejaknya, begitu. Lalu dilaksanakan secara fair kampanye itu. Nah, paling begitu Kahmi itu mendorongnya ke sana, gitu. Jangan lagi mempolitisasi identitas, sara, gitu. Jangan, ya kan. Tapi Abang sebagai anak bangsa yang duduk di dewan, gitu. Ada kegelisahan nggak melihat situasi keterbelahan di tengah masyarakat sekarang? Iya, justru itu harus kita hentikan. Kami itu harus menebarkan itu tadi, menegarkan semangat keislaman yang par excellence, keindonesiaan yang kosmopolit, dan kemodernan yang sivilis. Kita ini ingin maju, ya kan? Pastilah semuanya ingin maju. Tapi kemajuan itu harus diisi dengan berbagai macam kebaikan yang tidak merusak. Gitu kan. Ini saya yang mengatakan, ya. Saya mengatakan gini, kapasitas intelektualnya alumni HMI itu, saya bilang ya mumpuni lah, karena lewat penggemblengan di organisasi. Tapi kalau ada keinginan menjadikan Kahmi sebagai tunggangan, nah itu tidak intelektual namanya itu. Itu merendahkan martabat Kahmi sebagai intelektual. Kan, dipotong di ini. Udah tahu ini ke arah mana pertanyaan saya. Iya dah. Saya gugurkan pertanyaan yang saya maksud tadi. Ingat ya, Kahmi itu. Kita ada di mana-mana itu karena kita punya independensi. Oh iya Bang, di HMI itu kan Anda boleh saja berprofesi di LSM, di lingkungan, guru, dosen, tapi tanda kutip Anda mutlak nggak boleh buta huruf politik. Itu yang saya lihat itu, ya kan. Artinya penting kan, itu, penting ya, jadi kalau buta huruf gitu kan. Nah, saya mau kejar Bang Zulfikar, jangan hanya di junior aja di HMI aja, tapi di masyarakat lebih luas lagi, katakanlah konstituen gitu. Bagaimana Bang memindahkan yang ada di kepala Abang ke konstituen? Oh ya, kita selalu sampaikan bahwa walaupun politik itu salah satu aspek dari banyak aspek dalam kehidupan kita, tapi politik ini satu aspek yang menentukan banyak aspek itu. Oleh karena itu, politik harus diisi oleh orang-orang yang jelas gitu, ya, jelas. Kalau bahasanya siapa tadi, Bung Herman kan, intelektualitasnya, tambah lagi jelas kepeduliannya, jelas keberpihakannya, jelas rekam jejaknya, sehingga politik yang mulia itu nanti dalam implementasinya juga untuk hal-hal yang mulia dan ditujukan
untuk yang mulia juga dengan cara-cara yang mulia, nah begitu. Maksud saya begini. Banyak anak-anak muda itu yang bersama saya di dapil itu. Maksud saya begini, untuk 2024 ini saya lihat kan formasi anggota presidium kami ini, satu pengusaha, 8 politisi ya. Iya kan? Iya kan, waktu kan. Ini apa kaitannya dengan tahun politik 2004 juga saya nggak tahu. Mungkin orang daerah mungkin ada itu, saya nggak paham ininya. Itu harus kita apresiasi. Ternyata kami-kami yang ada di partai politik itu mendapatkan kepercayaan dan menaruh harapan kepada kami. Gitu. Karena ternyata dalam perjalanannya ya partai politik ini diminta menjadi transformer, ya kan, pembaharuan dan perbaikan, sehingga ya wajar saja kalau ada MD, MW yang pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada orang-orang partai yang ada di dosen birokrasi agak ini, enggak ini lagi saya lihat 8 artinya itu sebuah kepercayaan dan sekaligus mereka banyak berharap dari kita, karena pada akhirnya kan kekuasaan lah yang bisa lebih banyak berbuat untuk pembaharuan dan perbaikan. Nah, kekuasaan itu daya itunya diawali dengan apa? Dengan berpartai, dengan masuk dalam partai politik, menjadi politisi. Bisa bikin undang-undang di jalanan, bisa bikin apa kita ya kan? Tidak perlu disangsikan, diragukan, apalagi dicaci dengan Presidium Majelis Nakamu itu isinya kalau saya justru orang politisi. Kalau saya pribadi itu harus dimaknai dengan sebuah kepercayaan dan harapan. Nah, mudah-mudahan alumni HMI yang ada di partai politik yang sekarang menjadi Presidium Majelis Nasional kami itu memang menjadi pihak-pihak yang siap untuk melakukan transformasi menuju perbaikan dan pembaruan yang lebih baik. Nah, itulah misi kader HMI. Saya justru yang 8 orang politisi ini justru saya pandang positif, Bang. Alasannya begini, yang 8 orang ini kan tersebar di partai-partai papan atas juga saya pelajari ya. Sebelum ketemu Bang Julfikar kan saya riset kecil-kecilan dulu kan. Dari 8 paling ini tidak yang ada di parlemen sekarang lah. Iya, ada Golkar, Gerindra, Demokrat, dan itu jagoan semua. Herman Khairon jagoan di Demokrat, Ahmad Dolu Kurniawan jagoan di Golkar, siapa Romo jagoan di Gerindra, iya kan? Ini kan semua nih, Julfikar jagoan di Golkar, iya kan? Muda, energik. Maksud saya kenapa potensi kami ini, harapan kita ke depan, kita punya harapan yang sama. Yang di berbagai pansel HMI Connection kalau kata beberapa banyak orang. Ya kita senang. Gunakanlah ini untuk sel ke bawah untuk menyatukan bangsa ini. Ayo kita menuju kepada Kalimatun Sawa. Nah, itu. Iya toh? Iya. Justru itu kita pakai untuk kolaborasi. Karena tanpa ada pihak-pihak yang lain, nggak bisa kita ini membangun bangsa ini, memajukan bangsa negara ini sendirian. Harus kolaborasi. Yang penting kan menuju kepada Kalimatun Sawa itu di Golkar, di Demokrat, di PDIP, di mana PAN, lalu di Gerindra, di mana lagi? Iya. Nah, itu. Kan HMI itu kan Bang Karedi aktivis. Kalau bahasa agamanya itu berfastal bikul khair. Nah, kita perkuat lagi dengan ta'awanu al birri wat taqwa wala ta'awanu al ismi wal udwan. Biarkanlah masyarakat yang menilai gitu. Ya, kalau saya masih kejar Abang di kontestasi demokrasi 2024 ini, saya nggak mau saya masyarakat juga yang kebetulan saja profesi sebagai pembincang tipis-tipis ini, tidak mau lagi kebodohan yang kita lakukan yang lalu di mana cebong kampret ini itu hentikan ya kan? Nah, HMI saya lihat punya potensi menghentikan itu dengan kalau kita teguh dengan paradigma yang saya sampaikan itu, tapi kalau ada pikiran menjadikan kami tunggangan alat, itu yang nggak benar, itulah yang merusak. Betul. Kita nggak akan punya kontribusi terhadap yang kau bilang tadi itu, justru kita akan menjadi masalah gitu. Padahal kan kita dididik, dilatih menjadi problem solver, gitu. Jadi bagi saya biarkanlah kami itu, yang pasti saya bilang itu menyiapkan alumni HMI menjaga mata air, menebar rahmat, menghadirkan kesejahteraan. Lalu biarkanlah kami yang di partai politik itu mencari, mempertahankan, menggunakan kekuasaan untuk menjalankan misi kami ini, misi HMI itu. Jadi pertanyaan terakhir ini, Bang, wajah kami ke depan seperti apa? Gambarkan dulu, Bang. Ya tergantung
keberanian kita untuk tegak dengan paradigma itu, 3 paradigma. Kalau kita tegak dengan paradigma itu, insya Allah kami akan makin punya peran terhadap perbaikan bangsa ini, terhadap kemajuan negara ini. Iya, ini kritik sosial saya juga buat kami. Berarti 2 periode ini keterbelahan ini kontribusi berbagai ormas. Sangat sayang, saya tidak hanya kami. Coba cek aja. Berani nggak kita bilang itu? Siapapun bisa jadi apapun di negara kita ini. Nggak, belum tentu ada yang berani. Kalau kita berani. Dan itu paradigma HMI. Iya. Kalau saya masyarakat juga ya Bang ya. Saya menyesalkan siapapun dengan semua bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan bersamaan juga kedudukannya di sosial begitu. Coba aja di luar negeri, ya kan, yang tidak punya Pancasila gitu. Biasa itu pejabat-pejabat tuh naik kereta gitu kan. Naik sepeda gitu ya, mobilnya biasa gitu. Ya, biasa aja. Jadi wajah HMI ke depan sekali lagi ya tergantung kita semua ini. Yang kita inginkan ke depan itu, satu, tegak dengan kami itu harus tegak dengan paradigma yang tadi saya bilang, keindonesiaan yang par excellence, keislaman yang par excellence, keindonesiaan yang kosmopolitan, dan kemodernan yang civilized, gitu ya. Yang berikutnya, jadikanlah kami di tempat beramal soleh, ya kan? Jangan dijadikan tunggangan, alat, jembatan untuk meraih kekuasaan. Ya kan? Kita alumni HMI yang dimanapun kita berada, termasuk di partai politik, ayo kita semaikan paradigma kita itu, agar ketika kita aktif di partai politik, katakanlah begitu, partai politik benar-benar menjadi transformasi perubahan dan pembaharuan. Tapi saya bantah dulu sedikit itu ya Bang. Apa? Oh ya, kami tidak boleh gini-gini gitu kan. Tapi saya loh ya bukan Abang nih. Saya tergoda juga menyimak pidatonya Pak JK. Saya sudah 2 kali jadi wapres. Iya kan? Kan kami. Ya, tapi kan partai politik yang mencalonkan. Iya. Saya ada 2 kali jadi wapres. Berarti yang ke depan juga harus lebih hebat dari saya. Berarti anggota kami harus jadi presiden. Itu saya tangkap loh. Ini saya tangkap. Bukan, itu juga ada harapan dari para alumni HMI. Tapi jangan jadikan kaminya. Gitu loh maksud saya. Organisasi kaminya. Gitu. Ayo. Bilang ke alumni-alumni yang ada di partai politik. Jadi nggak ada masalah dengan pidatonya supaya berjuang itu untuk memunculkan dia menjadi paslon, kan begitu. Iya Bang. Saya bilang dengan saya mendengar pidatonya Pak JK, walaupun Abang bilang saya tidak boleh menggunakan kami sebagai kendaraan tunggangan. Iya betul, sepakat itu. Tapi kalau menyimak pidatonya Pak JK, apakah itu kode atau apa, nggak ngerti saya. Iya, kan? itu harapan kita semua. Kalau alumni HMI itu tinggal 1 saja yang belum diduduki jabatan di Indonesia ini. Presiden. Iya, itu harapan kita semua. Nanti suatu saat ada alumni HMI. Ya, kita pun bekerja di partai politik untuk itu, ya kan? Ya kan? Kita pun dengar apa aspirasi masyarakat. Tapi sekali lagi, jangan menggunakan kami untuk menuju ke sana. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bang Julfikar Arse Sadikin, anggota Komisi 11 dari fraksi Golkar, Dapil Jatim 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Herman Daulay.